ya. Biblioseni, udah ya. Sudah. Kalian, oke. Kita Sudah. lanjut. Jadi yang ini lanjutan yang kemarin, materinya masih sama. Karena saya ndak hapus yang dari CSP yang kemarin, yang dari Mm-mm. apa? Yang dari Scopus, database Scopus yang diolah dari CSP Open Refine. Dari Open Refine itu yang kemarin kita sudah visualisasikan menggunakan Postviewer. Nah, sekarang Mm-mm. ini menggunakan Biblioseni. Oke, kita kita langsung lanjut saja. Nah, ini kalau sudah terbuka tampilannya, inilah yang Biblioseni. Yang ini Pak Biblioseni. Mm. Nah, ini Biblioseni. Oke, kita masuk langsung ke data. eh Import load yang ini, import load. Oke, setelah itu di sebelah kanan ini kita pilih nih import raw files. Nah, kita import files. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sebagainya. Jadi tergantung dari dataset yang kita punya. Kita ambil dari mana? Kalau dari Scopus, anggaplah dari Dimension, dari WOS, OpenAlex, Lens, PubMed, dan Cochrane, dan lain-lain lah. Tapi yang kemarin kita Sebentar gunakan, Pak Nur ya, Pak Nur, sebentar ya, ya. Nah, ini biometrik ini nanti di download, diinstal ya. Ini yang free atau yang berbayar ini? yang free, Pak. Free Yang ya. ini, Postviewer sekarang dengan yang ini masih gratis. Makanya, Oh ini masih gratis, ya, gratis. ya kalau bisa secepatnya. Karena Iya iya. set space juga itu kemarin, dia juga itu masih gratis. Sekarang itu ada yang trialnya itu udah tidak ada saya lihat. Yang sekarang itu Hmm. berbayar. Jadi dia itu Hmm. 1 tahun 1 juta lebih, 1.200.000 Iya iya kalau nggak salah. iya. Nah, Oke. oke, kita lanjut Pak ya. Iya. Oke, di sini kita pilih Scopus karena data kita dari Scopus. Ini sini nggak perlu kita centang apa-apa, langsung kita browse, kita cari data kita di mana. Nah, kemarin data kita itu adalah Open Refine yang sudah video yang selanjutnya, materi yang kemarin itu Open Refine yang sudah kita merge, yang sudah kita screening, yang kemarin ini Open Refine, kita open, oke, kita start. Nah, setelah kita start, di sini ini kalau semakin banyak datanya, dia semakin semakin ini apa loadingnya lambat. Makanya kalau sudah di atas 1.500 itu, dia udah sangat sangat sulit biasanya, agak agak lambat. Makanya bedanya dengan Postpure itu kalau lebih banyak banyak data di atas di bawah 2.000-an lah, dia masih bagus performance-nya. Kalau yang ini kurang bagus performance-nya. Kalau sudah di di atas 1.000, agak agak lambat dia. Tapi kalau performance analisisnya lebih bagus Biblioseni dibandingkan Postpure. Karena kalau Postpure itu dia cuman mapping data, melihat antar jaringan, antar struktur, eh, apa, melihat korelasi antara eh, kata kunci, penulis, afiliasi. Nah, seperti itu. Tapi kalau ini lebih lebih kompleks lagi. Nah, di sini kalau kita gunakan database Scopus, ini datanya bagus. Sama dengan Web of Science. Jadi ini terisi dia. Komplit missing ini. Ini terisi. Nah, tapi kalau kita gunakan seperti PubMed, The Lens, Dimension, bisa jadi ada beberapa yang kosong di sini. Contoh, bisa jadi afiliasinya kosong. Atau biasanya ini keywords plusnya kosong. Atau bisa jadi keywordsnya kosong. Makanya, kenapa saya sarankan menggunakan ini? Minimal kita punya database Scopus. Kalaupun memang kita tidak punya database Scopus, bisa kita minta tolong sama sama orang lain, sama teman yang di mana kampusnya itu berlangganan database Scopus. Ada beberapa itu yang berlangganan seperti UI, UNES, dengan kampus-kampus yang lain berlangganan juga di ini di Scopus ini. Oke, kalau sudah tampilannya seperti ini, jadi kembali lagi, sebenarnya kita menganalisis itu tergantung dari kebutuhan gitu. Jadi tidak tidak semuanya kita kita analisis. Oke, nah tampilan awal itu seperti ini. Jadi kalau saya untuk menganalisis ini, biasanya saya langsung lompat ke bagian sini.
di bagian dokumen ini. Nah, di bagian dokumen ini saya langsung masuk paling pertama itu lanjutan yang kemarin. Selain kita sudah melihat cluster, kita langsung lompat ke sini, trend topik, topik trends. Nah, saya biasanya kalau lompat ke sini, saya langsung lari ke bagian ini, authors keywords. Nah, saya langsung melihat authors keywords. Saya langsung melihat berdasarkan kata kunci yang diberikan penulisnya langsung, apa kira-kira yang menjadi topik tren. Nah, saya dapat ini. Sport anxiety, musical performance anxiety, team sport, well-being, sama self apa nih? Exercise, competition anxiety dan lain-lain lah seperti itu. Nah, di sini kita bisa langsung mensummarize atau kita membuat kesimpulan bahwa oh ternyata topik yang lagi tren sekarang itu terkait dengan ini. Kalau sport anxiety berarti musical performance anxiety sama tim sport ataukah well-being ini ke, kesejahteraan. Nah, dilihat dari 2024. Jadi ini 2024 ini. Ini bisa jadi antara selisih 2023 sampai 2022. Berarti ini topiknya lagi tren terkait dengan kalau psikologi well-being atau self apa nih efisiensi dengan tim sport dan lain-lain. Nah, seperti itu. Makanya yang kemarin itu jangan cepat kita mengunci keywords-nya. Jangan, karena bisa kita melihat berdasarkan apa? Berdasarkan apa ya? Yang tadi eh berdasarkan kelompoknya dan yang kedua berdasarkan ini, berdasarkan topik tren ini. Nah, setelah kita dapat ini bisa kita langsung kita download di sini. Ini tinggal kita download. Kalau kita mau lihat berdasarkan bentuk Excel-nya, kita mau atur lagi, kita tinggal ambil di sini. Kita tinggal ambil di sini. Nah, kalau kita mau lihat yang mana datanya yang lebih lebih tinggi sesuai dengan tampilannya tadi, kita bisa lihat di sini. Ini anxiety, musik performance dan lain-lain sebagainya. Nah, seperti itu. Tinggal kita kita download. Kita download di sini. Di sini kita bisa setting ini tadi berdasarkan dengan authors keyword. Nah, di sini bisa kita 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 rubah, kita anggaplah kita mau merubah dari 2015 ke 2025 bisa. Tinggal kita play di sini. Oke. Tinggal kita lihat tampilannya seperti ini. Nah, kelihatan. Jadi dia nggak dari apa tahun yang terlalu lampau. Nah, di sini kita bisa setting lagi, kita lebih kecilkan lagi, atau kita mau melihat berdasarkan judul. Oke, bisa kita rubah. Oke, tinggal kita apply. Nah, intinya di sini kita bisa otak-atik gitu, tergantung dari apa dari kebutuhan kita apa yang kita butuhkan. Tapi kalau saya kembali lagi, saya selalu melihat di authors keyword. Nah, saya ingin melihat evolusi perkembangan terkait dengan tema dan berdasarkan authors apa keywords yang diberikan sama penulis gitu. Makanya inilah tren topik yang sekarang yang lagi tren seperti itu. Nah, yang kedua, setelah saya melangkah di sini, ini saya langsung download. Nah, biasanya dia hang. Kalau datanya terlalu banyak, biasanya dia langsung hang di sini. Ini mungkin karena datanya sedikit, nggak terlalu banyak, makanya dia bisa langsung di download. Tapi biasanya agak nggak bisa hang dia. Nah, selain itu, saya langsung lompat ke bawah sini. Saya juga langsung biasanya ngelihat itu berdasarkan dengan kolaborasi antar negara, gitu. Nah, di sini kolaborasi antar negara. Jadi kalau ini yang saya masukkan, berarti saya tidak masukkan itu yang top 10 eh, apa countries itu, top 10 negara yang pemimpin itu berdasarkan tema tema yang kita cari atau strategi pencarian yang kita cari. Nah, kalau kita masukkan ini, karena ini kan udah menggambarkan negara mana yang saling berafiliasi atau bekerja sama. Dari mana? Ini kan kita nggak tahu ini negara-negara dari mana nih, karena dia hanya hanya bentuk gambar. Gimana caranya kita bisa paham ini negara mana dengan negara mana saling bekerja sama
berafiliasi, kita tinggal lihat ini tabel, kita centang ini, kita soal, kita lihat dulu, terus kita lihat frekuensinya nih. Kita klik satu kali frekuensi. Nah, di sini interpretasinya itu Australia dengan United Kingdom itu dia ber 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 apa ber berkorelasi atau sama-sama bekerja sama dalam menulis itu sebanyak 10 kali. Gitu. Itu interpretasinya. United Kingdom dengan Swedia 6 kali, USA dengan United Kingdom 6 kali, Cina, Malaysia 5 kali. Nah, seperti itu. Ke sampai di sini. Uzbekistan dengan Kamerun masing-masing 1 kali. Jadi kalau kita mau melakukan apa batasan, anggaplah ini terlalu banyak, mulai dari 1 kali 1 kali melakukan hubungan kerjasama antar negara terkait dengan penelitian terkait dengan tema yang kita cari yang kemarin itu anxiety. Kita mau melakukan ini batasan. Kita mau anggaplah mulai dari 3. Nah, 3. Maksudnya 3 kali dia berkolaborasi. Kalau di bawah 3 itu nggak masuk di sini, tinggal kita apply. Ini akan kurang dia nanti garisnya kurang berarti negaranya itu tereksklud atau negara yang di bawah 3 itu yang tidak sampai 3 kali berkolaborasi dia dikeluarkan gitu tinggal kita apply di sini. Nah ini semakin kecil dia gitu, jadi ini adalah negara yang berkolaborasi minimal 3 kali seperti itu. Kalau kita mau exclude lagi bisa, tapi kalau mau lihat lebih ramai udah satu aja gitu. Jadi minimal 1 kali dia berkolaborasi, kita apply di sini, udah kelihatan. Nah, ini bisa kita masukkan langsung ke paper bisa, sambil diikuti dengan hasil tabelnya yang di sini. Nah, kita masukkan gambar, nanti saya perlihatkan paper saya yang saya visualisasikan yang seperti ini. Jadi dia kelihatan, oh negara ini eh, bentuk visualisasinya ini. Terus saya 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 gambarkan juga di tabelnya. Saya masukkan tabel negara ini dengan berafiliasi dengan ini sebanyak frekuensinya gini seperti itu. Nah, nanti saya tampilkan. Oke, setelah itu ini tinggal kita download di sini. Bisa kita ambil ini tabelnya, tinggal kita download juga yang di sini. Yang dalam bentuk Excel ini kita download ini. Nah, inilah kalau kalau Biblios ini dia agak 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 lambat dia. Ini kalau sudah tampil gini seperti ini, tinggal langsung kita download ini Excel. Klik saja 1 kali, udah masuk dia. Nah, setelah itu saya masuk ke bagian sini. Saya masuk di bagian ini konseptual struktur. Saya masuk di bagian tematik evolusi. Ini juga bisa kita 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 visualisasikan. Intinya sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua kita ambil di sini. Kalaupun memang mau mengambil semua ya silahkan. Tapi kalau saya yang poin-poin pentingnya aja. Nah, di sini kita bisa melihat evolusi berdasarkan tema. Ini dari 1987 sampai 2020, masuk 2021 sampai 2025. Jadi ini evolusinya. Gimana caranya kalau kita mau melihat per dekade, tinggal kita edit di sini. Saya rubah tadi author keywords, mau melihat berdasarkan judul, mau berdasarkan abstrak, terserah. Tinggal kita kebutuhannya apa. Kalau saya tetap author keyword, saya melihat evolusinya bagaimana. Terus setelah itu kita bisa rubah di sini. Ini anggaplah kita mulai dari 2022. Oke, kita tinggal play di sini. Oke, ini 2022 sampai 2023, 2025. Berarti dia evolusinya dari anxiety itu berubah menjadi ini, menjadi kognitif, menjadi gender, menjadi apa nih? Intinya yang berhubungan dengan ini. Kalau atletis berdasarkan ini. Ini kalau musik performance anxiety
berdasarkan ini evolusinya seperti itu. Nah, di sini kita bisa edit gitu. Maksudnya kita bisa apa? Kita bisa ini dikasih turun atau ini dinaikkan ke atas. Bisa, kita bisa setting di sini. Nah, seperti itu. Di sebelah kanan ini kita kita juga bisa setting di bagian sini. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah punya data yang seperti ini, bisa tinggal nanti kita ini download ini. Tapi ini nggak usah saya download karena jangan sampai dia hang. Biasanya hang kalau saya download ini. Nah, setelah itu saya langsung lompat ke sini ke thematic map atau factorial analysis. Nah, di factorial analysis tetap saya melihat berdasarkan authors keyword. Kenapa saya melihat authors keyword? Karena saya ingin meneliti terkait state of the art-nya. Jadi bagaimana evolusinya yang tadi itu yang masuk di sini? Bagaimana evolusi perkembangan tema dari tahun ke tahun? Itu terjawab nanti state of the art. State of the art itu kalau berdasarkan eh apa ya berdasarkan perspektif saya, state of the art itu adalah evolusi, perkembangan tema dari tahun ke tahun dan dia sampai sampai di mana? Batasannya sekarang, batasan pengetahuan itu sampai di mana? Nah, itulah state of the art. Gitu. Banyak orang yang mengklaim novelty tanpa mempertimbangkan state of the art. Sebenarnya kita harus mempertimbangkan tema evolusi ini, state of the art. Bagaimana perkembangan tema dari tahun ke tahun, bagaimana perkembangan penulis, apa penulis pertama, kedua, ketiga dari tahun ke tahun. Nah, siapa aktor yang ada di di belakang itu? Siapa pemain atau kunci, orang kunci atau jenderal yang memimpin terkait dengan tema itu. Nah, itulah yang dimaksud kalau persepsi saya state of the art. Batasan ilmu pengetahuan sampai akhir itu di mana? Setelah kita menemukan state of the art-nya, batasan pengetahuan itu sampai di mana, yang sampai saat yang sekarang ini, otomatis kan kita melihat evolusinya. Setelah itu baru bisa kita klaim yang namanya novelty, keterbaruan. Jadi novelty itu menurut saya adalah titik-titik yang gelap, yang dia di luar di luar dari state of the art. Tidak bisa kita mengklaim bahwa novelty dari research kita atau penelitian kita adalah A, B, C, D tanpa ada penelitian pendahuluan. Gimana caranya kita mengklaim bahwa penelitian kita keterbaruannya ini sebelum kita melihat penelitian-penelitian yang terdahulu. Oh, ternyata penelitian terdahulu sudah meneliti A, B, C sampai di Z. Nah, ini batasan ilmu pengetahuan sampai terakhir. Tiba-tiba kita mengklaim novelty, oh novelty kita ini D, E, F. Ternyata yang kita sebut novelty itu sudah dilakukan oleh penelitian yang lain. Itu kan bukan novelty. Seperti itu. Makanya untuk mengklaim novelty sebenarnya agak-agak sangat sulit. Kalau kita tidak main SLR, kita tidak main sama bibliometrik. Karena pengetahuan kita terkait dengan evolusi, perkembangan tema, penelitian dari tahun ke tahun itu kita tidak tahu. Makanya kita harus kuat di sini, di bibliometrik atau di systematic literature review. Nah, setelah itu, udah kita download, kita lari lagi ke sini, factorial analyze. Factor analyze ini tetap saya mengambil author keyword. Tinggal kita apply, jadi di faktor eh analyze ini, di sini kita bisa setting. Ini kalau tampilan-tampilan awal seperti ini. Tampilan awal seperti ini, nanti kita download, kita lihat nanti apa kira-kira perbedaannya setelah kita poles. Nah, polesannya di mana? Klik di sini, lihat di sini parameter. Jadi ini kan 50 50 tema. Yang muncul di sini 50 tema. Ya, ini 50 semua jumlahnya ini. 50 tema ini. Dari mana saya tahu bilang ini 50 tema? Udah, saya lihat di sebelah kanan ini, lihat di sini 50 tema. Saya ingin melihat 50 tema ini, saya ingin membagi dia menjadi 5 klaster. Nah, caranya di sini. Kita bagi dia 5 klaster atau 6 klaster bisa. Atau 7 klaster terserah. Kalau saya biasanya 5. Saya ingin membagi 50 ini, 50 tema ini menjadi 5 klaster. Tinggal saya play. Jadi bentuknya itu enggak original yang seperti yang di awal itu. Ini akan terbagi dia 5 klaster. Oh, ternyata yang tema ini
sa- klaster yang ini warna biru. Oh, merah ini klaster ini. Hijau klaster berhubungan dengan di sini. Biru di sini, orange di sini, ungu di sini. Nah, seperti itu. Anggaplah ini kan udah 5 klaster. Saya ingin membagi lagi menjadi 7 klaster atau lebih lebih kecil lagi bagiannya. Udah tinggal kita kita mainkan di sini. Anggaplah 6 klaster. Kita apply lagi, kita lihat. Nah, seperti itu. Dan apa maksud dari faktor analyze? Sebentar kita interpretasi lebih lebih komprehensif menggunakan eh, bisa menggunakan chat GPT atau data analyze. Nah, seperti itu. Inilah kalau kita ingin ingin bagi, kita ingin melihat lagi dari beberapa faktor. Anggaplah ini terlalu banyak, oke, kita ambil 3 aja gitu. Kita ingin melihat. Oke, intinya di sebelah kanan ini kita explore semuanya. Kita explore di sebelah sini. Jadi kembali lagi tergantung kebutuhan. Tapi kalau saya biasanya saya melihat itu berdasarkan 5 klaster. Saya bagi dia berdasarkan 5 klaster. Nah, inilah nanti yang tinggal saya download gitu. Ini saya download. Nah, kita kita ini dulu, biarkan dia tampil dulu. Setelah tampil kita download. Di sini bisa kita rubah berdasarkan sama tadi title, abstrak, terserah. Tapi kalau mau lebih presisi, keywordsnya gitu. Ini tinggal kita download, udah kita download dia masuk di data saya. Pak Nur bisa nanya sebentar nggak? Ya, silakan. Bisa nanya ya. Boleh, Ah, boleh ah. silakan. Nah ini kan kayak sumbu koordinat gini. Ini Mm-mm, sebagai ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang minus. Itu ada dim 2 14 9 mm-mm, dim 1 yang koordinatnya itu maksudnya apa itu? Yang misalnya di sebelah kiri lah, kuadran 1 misalnya kita bilang sebelah kiri ini kan, mm-mm, yang mm-mm. apa namanya plus plus negatif ya. Nah, plus negatif. Nah, itu menjelaskan apa itu ini Nah, ada di sebelah kanan, sebelah kiri, koordinat nah, satu. Ah, oke, oke. Oke, jadi gini Pak Mardi, sebentar kita iya. analis berdasarkan ini, berdasarkan apa data analis atau kita lihat paper saya, karena kalau yang dim ini biasanya dia dia melihat sumbu sebenarnya. Maksudnya Nah, kalau yang di sini titik 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 koordinat dan titik krusialnya gitu. Sebentar kita lihat lebih iya, mendetail lagi apa maksud daripada sumbu-sumbu ini, seperti itu. Ya, iya, Pak Mardi ya. iya, Karena iya, sih. sebentar kan dia data analis itu dia ndak ngawur memberikan informasi karena semua eh, teks penjelasan mengenai bibliosin ini saya sudah download semua. Tinggal saya upload ke situ. Jadi di situ nanti dia akan memberikan penjelasan, oh ternyata DIM 1, 21, 15 itu terkait dengan yang di sini berarti yang apa ya sumbu sumbu apa yang apa yang tema berkembang, ini yang lagi meningkat, ini yang lagi ini tren atau gimana. Nah, sebentar akan kelihatan seperti itu. Jadi kita download saja dulu ini, kita download, sebentar kita kita lihat apa maksud satu persatu, nanti kita interpretasi. Nah, setelah itu kita masuk di bagian ini, thematic map. Nah, di thematic map ini sama, kalau saya ambil yang di authors keywords, kita apply. Dan di sini Pak Mardi memang terlalu banyak, Pak. Ini terlalu terlalu banyak. Kalau kita mau ambil semua ini bisa sampai 1000 1000 1200. Bukan bukan 1200, 10.000 lebih sampai 13.000 atau 14.000 kata. Kalau kita masukkan semua ini, makanya saya seleksi, nggak semua saya masukkan. Bayangkan kalau kita masukkan semua dari satu persatu ini, mulai dari awal. Nah, setelah itu di sini juga kita bisa bisa edit di sini berdasarkan author keywords. Nah, ini kan terlalu banyak dia. Jadi kalau kita download ini langsung dia biasanya saling saling tindih. Jadi visualisasinya kurang bagus. Makanya di sini bisa kita edit, kita kurangi dia di sini. Kita kurangi. Ini yang 250 ini bisa kita kita kurangi. Ini kan 250 tema yang muncul. Kita kurangi jadi 200 supaya dia nggak terlalu apa nggak terlalu inilah nggak terlalu banyak gitu kita kurangi. Nah ini kalau yang begini nih biasanya dia masih saling tindih, nggak apa-apa kita kita kurangi lagi di sini. Intinya di sini gimana caranya kita eh explore berdasarkan pengetahuannya kita kita
kurangi, kita otak-atik lah di sini. Nah, ini udah rapi, udah udah menarik, nggak apa-apa langsung kita kita download. Nah, di sini nice time, motor time, ini basic time, ini emerging. Biasanya ini topik-topik yang lagi berkembang gitu. Kalau emerging or planning times ini, kalau basic time ini topik yang paling basic begitu. Motor time ini yang penggerak, yang nice time ini antara di tengah-tengahnya seperti itu. Tapi biasanya orang itu melihat dua aja yang dilihat. Pertama ini, motor tema ini, yang penggerak ini, dengan yang ini, tema yang lagi berkembang. Seperti ini, cognitive anxiety, somatic anxiety, atau pandemic. Bukan yang basic. Kalau ini yang basic, yang basic. Nah, seperti itu cara bacanya. Tapi kalau mau yang lebih lebih presisi, yang lebih komprehensif, nanti kita interpretasi menggunakan ChatGPT karena di situ dia lebih komprehensif karena dia bisa mengenerate berdasarkan buku beberapa catatan yang kita berikan nanti ke ChatGPT. Seperti itu. Ini tinggal kita kita download di sini. Jadi sama. Di sini kita bisa explore, kita bisa edit di sini. Di sini kita bisa edit ini. Oke, setelah itu saya biasanya langsung lompat lagi di bagian sini. Kalau mau memasukkan main informasi ini, main informasi kalau mau dimasukkan ini bisa juga. Biasanya kalau di awal itu biasanya dimasukkan ini sebagai gambaran awal. Nah, ringkasannya, main informasi, eh, datanya dari berapa, penulisnya jumlahnya berapa, gitu. Terus di dilihat lagi waktu time span-nya ini 1987 sampai 2025. Jadi ini menggambarkan data yang ingin divisualisasi. Nah, ini bisa dimasukkan juga sebagai sebagai di awal itu di bagian hasil. Ini bisa dimasukkan gambaran umum. Nanti saya perlihatkan paper saya yang saya masukkan ini. Nah, setelah itu, setelah main informasi ini, saya biasa lompat ke sini, tree file plot ini. Nah, tree file plot ini dia melihat dari tiga bidang, gitu. Jadi di sini kita pun bisa setting juga di sini. Kita bisa setting. Settingannya di mana? Settingannya di sini. Nah, settingannya di sini. Ini kalau kita mau lihat apa CR, ada apa AU ini, apa DE ini, kita lihat dari sini. Di sini berarti yang pertama itu reference. Ini reference. Ini sebelah sebelah apa di bagian tengah ini berarti authors ini, authors. Nah, kalau yang di ujung ini berarti keywords. Ini keywords. Nah, sekarang kita mau rubah dia. Kita mau rubah di sebelah kiri di sini anggaplah pertama hmm, penulisnya. Anggaplah kita ingin tahu penulisnya siapa. Penulisnya sebelah kiri. Di tengah ini kita ingin melihat dia afiliasinya dari mana. Oke, setelah itu kita ingin melihat dari penulis namanya siapa, afiliasinya dari mana, terus rata-rata dia publish di jurnal mana. Oke, tinggal kita ambil ini source. Ini source. Nah, oke, tinggal kita apply. Nah, yang ini biasanya saya download di bagian akhir. Karena kenapa? Ini kalau saya download biasanya dia hang. Nah, biasanya dia hang di sini. Gimana caranya? Kalau dia hang, tinggal kita screenshot secara manual. Kita screenshot secara manual. Ini yang kita ambil. Nah, di sini kita juga bisa ini yang tadi authors, sorry ini afiliasinya, ini authors, ini apa tujuannya, tujuan publishnya. Nah, di sini kita bisa edit, kita kasih lurus, kita kasih ke bawah, bisa kita kita edit. Nah, oke sini. Ini intinya ini bisa di inilah di edit-edit lah. Oke, kita bisa edit ini sini. Tukar bisa. Nah, jadi ini maksudnya adalah melihat tree file plot ini melihat tiga bagian gitu atau tiga sisi. Kalau saya lihat sih seperti itu karena dia membagi tiga. Nah, berdasarkan relevansinya, relevansi berdasarkan afiliasinya, relevansi berdasarkan autorsnya, relevansi berdasarkan tujuan publishnya di mana, source-nya.
Nah, di sini kita bisa ditangkaplah. Di sini 20 mungkin terlalu sedikit atau terlalu banyak. Anggaplah kita mau kurangi dia. Anggaplah cuma 10 aja. Oke, tinggal kita klik aja di sini 10. Nah, nanti saya perlihatkan paper saya yang menjelaskan tentang ini. Jadi di sini ini ketukar. Di sini anggaplah kita mau rubah autorsnya di sini afiliasinya, tinggal kita apply gitu. Jadi ini melihat tiga bagian berdasar berdasarkan eh, relevansi gitu. Udah bentuknya seperti ini kalau kita lihat hanya 10 gitu. Ini bentuknya seperti ini. Kalau kita mau lagi kembali desain awal, anggaplah kita ingin melihat kira-kira negaranya dari mana, negara, negaranya dari mana, terus afiliasinya kampusnya di mana, terus siapa-siapa saja pemain-pemainnya. Udah, tinggal kita cari authors di sini, penulisnya. Kita melihat negara dari mana, afiliasinya di mana, penulisnya siapa-siapa aja yang yang paling yang 10 orang atau kita mau melihat mungkin 15 15 orang gitu. Udah, tinggal kita klik saja di sini 15, sini juga 15. Oke, tinggal kita apply. Oke, bentuknya seperti ini. Nah, oke. Berarti ini negara, ini kampusnya dari mana atau lembaganya dari mana? Inilah orang-orangnya. Yang 15 orang itu. Inilah pemimpin-pemimpinnya. Seperti itu. Berdasarkan yang tadi, yang berapa di sini ya? Yang 15 itu. Nah, ini tinggal kita screenshot gitu secara manual. Karena kalau saya download di sini pasti dia hang. Pasti nggak bisa beroperasi dia. Bibliometricnya ini nggak bisa beroperasi. Nah, selain yang ini, masih banyak lagi sebenarnya kita bisa lihat berdasarkan anggaplah bentuk visualisasi Pak Nur berdasarkan bisa tanya, Pak Nur ya silakan bisa tanya. ya. Iya ini. Nah, bagus. Nah, ini kan tadi bisa dirombak-rombak item kalau nggak Mhm. saya lihat tadi itu. Jadi yang tadi 20, 15, 10 bisa itu. Kalau kita kurangi misalnya jadi 5, makin sedikit tadi item yang 5 tadi kan. Nah, itu yang apa namanya itu munculnya itu berdasarkan frekuensi nggak gini. Misalnya kan 15. Hmm. Kita mau jadikan jadi 10 kan terbuang 5 ya. Ya, Terbuang 5. Yang terbuang 5 itu yang frekuensinya yang terkecil atau bagaimana itu? iya kalau saya lihat di sini Pak, yang ini number of Item ya. items, dia bisa jadi ini dia berdasarkan ranking gitu. Tapi dia menghitung rata-ratanya, Pak. Ibaratnya yang post viewer Oh, ranking. itu, kita kan ada yang input manualnya itu, Pak, yang dari Mhm. Notepad, kita lempar dia ke Excel, setelah Excel kita atur. Nah, bisa jadi dia melihat rata-ratanya, Pak. Jadi rata-rata maksudnya siapa siapa yang apa nilainya yang paling tinggi gitu. Jadi dia mengenerate berdasarkan Oh itu. gitu. Iya, kalau saya lihat itu bisa jadi tampilannya seperti itu. Tampilannya seperti itu. Tinggalkan nanti bisa kita cross check ini kan. Oh, ini Belanda, Mhm. Jerman, Kanada, Australia. Nah, kita tinggal lihat kan. Ini Iya. kampusnya, ini pemain-pemainnya siapa. Nah, nanti kita lihat tinggal kita lihat kan ranking dari negaranya siapa kira-kira yang peringkat pertama kan gitu. Oh, ternyata universitasnya dari mana dan pemain-pemainnya siapa, aktor-aktornya siapa. Nah, kalau saya lihat seperti itu, jadi bisa jadi ini peringkat, Pak. Iya, iya sih. Gitu. Nah, setelah itu ini bisa kita screenshot, tapi kalau 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 ini kalau mau ini mm, biarkan dia original, karena jangan sampai kalau yang sebagai reviewer nanti dia nggak paham dengan hal yang seperti ini, dikira kita apa manipulasi data gitu. Jadi kalau saya jadikan original, maksudnya di sini tetap saya pakai 20. Di sini tetap saya pakai 20. Saya enggak rubah karena jangan sampai dia enggak paham kok saya lihat tampilan aslinya gini, kok tampilannya gini kan gitu. Nah, setelah itu kita bisa lagi otak-atik di bagian sini. Ini tree map, bisa kita lihat lagi tampilan-tampilan yang lain. Ini berdasarkan eh,
Kalau kita kembali lagi ke sini berdasarkan atur keywords kita apply. Nah, di sini paling banyak itu 86 yang berhubungan dengan kata kunci anxiety. Jadi ini tampilannya berdasarkan ini tree map ini. Ini musik performance 65, ini 57%, 33. Nah, seperti itu. Hanya hanya aja tampilan tampilan yang berbeda. Mau tampilan yang dalam bentuk workload lagi, ini tinggal kita ambil. Ini tinggal kita setting. Mau melihat berdasarkan judul, tinggal kita play. Kalau dia hang begini, berarti kita tinggal rubah di sini. Ini kita rubah atau keywords lagi kita ingin lihat. Nah, ini tampilannya berdasarkan workload. Nah, mau lihat lagi tampilan yang yang lain berdasarkan words frekuensinya udah kita lihat di sini. Tapi kita kembali lagi ke sini berdasarkan author keywords. Banyak bisa kita tampilkan, tapi tidak semua saya tampilkan. Saya tampilkan itu hanya sedikit. Mungkin di sini yang saya ambil itu paling banyak 3 atau 4 gitu. 3 atau 4. Saya ndak ambil semuanya. 3 atau 4. Karena anggaplah yang di Scopus udah 5. Yang di Post Viewer anggaplah 3. Itu sudah 8. Di sini tambah 4. Itu sudah kurang lebih 12. Rata-rata jurnal di Indonesia itu, yang Sinta 2 itu, dia maksimal itu 6.000 kata. Atau paling overload itu 7.000. Itu paling paling overload sekali. Palingan kalau kita cek dia di search, kita klik bibliometer, kita lihat, dia palingan visualisasi 4 atau 5. Itu pun nggak ada yang ini, yang bibliosen ini nggak ada. Palingan dia post pure dengan Excel. Nah, kalau kita tiba-tiba langsung 10 di situ, kan kaget dia. Dan kita juga bisa jadi terbatas dengan jumlah kata. Nah, kalau kita terbatas dengan jumlah kata kan kembali lagi explore-nya kita, bagaimana caranya mendeskripsikan gitu. Tapi sebentar ada caranya, tinggal kita mainkan dia. Ada caranya sebentar. Gimana caranya supaya kita bisa mainkan jumlah kata gitu. Jadi setiap visualisasi kita batasi nanti di ChatGPT itu kita suruh per visualisasi itu anggaplah maksimal 150 kata. Jadi visualisasi ini dia menjelaskan 150 kata, yang ini 150, 150, 150, sehingga bisa nanti kita dapat kurang lebih sekitar maksimal 6.000 kata bisa. Jadi intinya sesuai dengan kebutuhan, kalau kita sudah tampilkan 5 yang di Scopus itu sudah powerful sebenarnya. Terus kita ambil lagi di Post Viewer, kita ambil 2 atau 3, udah bagus. Tambah lagi di sini kita ambil 3 udah cukup sebenarnya. Nah, contoh saya perlihatkan yang mana ya? Yang pertama itu yang ini. Hmm, oh ya, yang ini saya per, saya perlihatkan. Ini kelihatan ya seperti discussion review, kelihatan ya, Pak 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 Mardi kelihatan ya. Kelihatan, kelihatan. Oke, Nah, di I- spot discussion. Ya. oke. Nah, ini di bagian bawah sini yang kolaborasi. Hmm, nah, yang tadi itu yang ini Pak, yang yang saya bagi dia berdasarkan 5 klaster itu, Hmm. yang ini dia 5 klaster itu. Nah, kalau yang oh berarti bukan yang ini. Saya masuk. Oh, yang ini, yang Edu ini. Sorry, saya masuk. Coba yang di sini di Edu. Oke, yang ini. Nah, Edu Sportivo kelihatan ya, Edu Sportivo ya. Oke, masuk ke sini. Inilah yang filter pertama, proses saya filter yang dari Scopus yang kemarin itu, yang sambil search strateginya filter 1, 2, 3, 4 hanya berbahasa Inggris, total dokumen menjadi 306. Oke, inklusi eksklusi. Terus yang saya gunakan bibliometric analyze, bibliometric, biblioseni, post open refine.
Ini Excel, sama Excel, Excel. Ini dari Post Viewer. Nah, di sini tampilannya Pak, ini bisa kita desain supaya gambarnya itu lebih apa ya, lebih estetik, lebih apa, lebih cantik lah begitu. Kita bisa poles dia dengan cara-cara yang seperti ini. Ini saya hiasi sendiri Pak. Ini warna kuning, ini saya masukkan di sini biru, saya masukkan ini. Gimana caranya? Tinggal kita buat aja di sini. Ini insert, insert. Kita masuk ke shape, kita ambil yang bundaran. Udah, tinggal kita klik di sini. Ini kita klik 2 kali di sini. Ini sebelah kiri sini kita centang. Ini kita ambil yang di ujung-ujung ini. Ini, ini. Nah, bentuknya seperti ini. Setelah itu, kalau dia sudah bentuk seperti ini, kita kita centang lagi 2 kali. Udah, tinggal kita style dia di sini. Ini, ini kita ambil dulu yang garis tebal. Setelah itu kita ambil yang garis putus-putusnya. Kita tinggal ambil garis putus-putusnya di sini. Anggaplah kita ambil yang inilah. Nah, seperti ini. Jadi tinggal kita sesuaikan gitu. Mana? Anggaplah ini warna kuning. Yang kita mau bundarin, kita tinggal tarik ini. Kita cari warna kuning. Lingkarannya ini tinggal kita kita cari mana yang warna 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 kuning. Ini warna kuning. Udah jadi, tinggal kita sorot dia begini. Makanya bentuk daripada kemarin yang saya praktekkan itu, kenapa kita harus atur juga tampilan yang seperti ini supaya dia kelihatan menarik. Kalau ini kan menarik, dia ibaratnya bukan hanya sekedar gambar tapi dia kan hidup. Maksudnya dia bisa berbicara. Oh, ternyata ini klaster yang ini klaster yang ini klaster yang ini kan gitu. Beda halnya kalau ininya hilang. Kalau hanya seperti ini kan tidak tidak terlalu menarik dia. Ini kan tidak terlalu menarik tampilan-tampilan hanya hanya seperti ini. Tapi kalau beda halnya kalau kita pakai dia lingkaran-lingkaran yang seperti ini. Nah, ini kan lebih menarik dia. Oke, ke sini ini yang manual, ini yang manual. Yang pertama, yang sebelum saya eh, bagi berdasarkan 5 klaster. Inilah bentuk aslinya. Inilah bentuk aslinya seperti ini. Kalau tadi yang klaster itu kan dia akan berwarna 1, 2, 3, 4, 5 menjadi 5 klaster. Tapi kalau yang manual seperti ini, yang awal maksudnya. Nah, ini mapping sama oke, yang negara tadi sudah, terus mana ya? Ada yang tampilan awal, oh berarti bukan yang ini, bukan paper yang ini. Yang yang pertama berarti saya perlihatkan yang satu lagi. Hmm, sportif. Mana sportif ya? Oke, sportif. Oke, ini sportif. Nah, di sini yang ini kita bisa perlihatkan tampilan awalnya seperti ini, Pak. Yang saya bilang tadi, yang ringkasan yang awal itu. Ini saya olah kembali dalam bentuk Excel, gitu. Jadi bukan bukan yang dari Biblioseni tadi itu yang langsung kita cemplungin ke sini, enggak. Biasanya dia terhambur datanya. Ini yang summary statistik data, tapi ini terkait dengan judul mental toughness. Nah, informasi datanya gini, time span-nya mulai dari 2014 2024. Nah, terus source-nya, jurnalnya gini, dokumennya jumlahnya gini, reference-nya ini, authors-nya gini, 246. Nah, dan seterusnya, artikelnya 311. Seperti itu. Inilah yang tampilan awalnya. Rata-rata saya lihat, jurnal-jurnal di luar itu biasanya dimasukkan ini. Cuman, ini bisa alternatif. Bisa dimasukkan, bisa tidak. Kalau tidak memasukkan ini, nggak ada masalah. Langsung lompat ke sini, bisa. Langsung lompat ke sini.
langsung menggambarkan yang top 10 yang autorsnya berapa, afiliasinya 10 afiliasi berdasarkan afiliasi, 10 berdasarkan negara, bisa juga langsung seperti ini. Ini kalau yang ini visualisasinya menggunakan Excel. Ini, ini, nah ini saya mengambil 3 klaster yang ini karena memang terkait dengan judul Mental Toughness itu dia penulisnya itu sedikit sekali dan rata-rata negaranya satu dan pemain-pemainnya itu pemain-pemain di berdasarkan negaranya itu. Makanya sebarannya ini nggak terlalu banyak klaster dia, nggak terlalu banyak warna. Ini lebih 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 bagus lagi dilihat kalau yang ini. Nah, terus sama ini hasil screenshot yang dari post viewer, ini yang dari yang faktor analyze, ini thematic map bentuknya seperti ini. Nah, ini faktor analyze yang dibagi berdasarkan 5 klaster tadi. Nah, bentuk bentuk simpelnya seperti ini. Tapi kalau kita polos berdasarkan 5 klaster tadi itu bentuknya seperti ini. Nah, anggaplah sekarang kita udah punya data. Saya saya kembali ke sini ke bagian ini kan data yang tadi kita download. Jadi tampilannya seperti ini. Ini yang thematic map. Ini tampilan awalnya seperti ini. Yang thematic map itu. Nah, ini faktorial, faktorial analyze yang tampilannya yang 5 berdasarkan 5 tadi. Ini yang originalnya, yang originalnya. Sebelum, tapi kalau sesudah kita kita bagi dia berdasarkan 5 klaster tadi itu bentuknya seperti ini. Ini yang tadi yang tampilan awal sebelum kita bagi berdasarkan 5 klaster. Nah, setelah kita bagi 5 itu bentuknya seperti ini. Ini. Nah, setelah itu yang negara tadi ini berdasarkan negara. Jadi kita tadi ambil satu supaya dia kelihatan kelihatan bagus, kelihatan inilah apa visualisasinya sangat menarik gitu. Ini dan yang di sini berdasarkan tren topik ini juga biasa sambil saya masukkan berdasarkan tren topik dari 2012 sampai 2024. Ini bisa kita masukkan juga ke papernya kita. Dan inilah yang hasil-hasil daripada data mentahnya. Inilah bentuk Excel. Ini data mentahnya semua yang ini. Ini. Nah, inilah yang kita masukkan nanti ke dalam paper. Nah, ada yang sudah saya tulis juga yang saya masukkan ini. Jadi bukan hanya sekedar kita masukkan apa? Kita masukkan ininya, gambar yang ini, tapi kita tidak masukkan penjelasannya, gitu. Tetap kita harus masukkan penjelasannya berdasarkan yang ada di dalam Excel ini. Berarti negara yang berdasarkan ini gitu, negaranya ini, dia berkolaborasi dengan ini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang gimana cara menginterpretasinya? Kita masuk ke ChatGPT, lompat langsung kita langsung masuk ke ChatGPT sini, masuk ke ChatGPT. Oke, kelihatan ya ChatGPT saya. Kelihatan Pak ya, Bu ya. Belum, belum. Oh, udah muncul. Udah ya. Nah, Udah. ini ada kan data Sudah. yang sudah saya kasih Pak Mardi dengan Ibu Ibu Hmm? Madalena udah. Nah, itu tinggal kita Hmm. upload masuk ke sini. Yang beberapa data yang saya kasih terkait dengan buku panduan. Ada buku bibliometrik dengan post viewer. Ada udah saya kirim itu. Nah, itu jadi langkah pertama itu masukkan dulu yang itu. Buku itu. Buku yang bukan bukan buku beberapa catatan terkait dengan biblios ini dengan bibliometrik karena kita Hmm. menginterpretasi sekarang bibliometrik bibliometrik jadi kita masukkan yang khusus yang di PDF itu yang terkait dengan bibliometrik. Nah, ini saya upload dulu 3. Saya upload 3, suruh dia pelajari pelajari secara
seksama dokumen terlampir. Udah, titik. Satu. Nah, dia pelajari dulu. Kita tunggu dulu. Biarkan dia pelajari. Ini kalau kalau lambat loading begini berarti eh, terlalu terlalu banyak jumlah halamannya. Biasanya seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang bertanya, Ibu sama Pak Wardi. Sambil kita nunggu ini, ada yang mau ditanyakan? Mhm. Nanya sebentar ya, ini yang disuruh pelajari yang ini kan kebetulan punya Pak Nur ya. Mm-mm. Nah, tapi kalau kita ambil misalnya Bibliosa ini, misalnya saya kan nanti buat misalnya tentang keselamatan kerja. Berarti Ya. saya download yang keselamatan kerja tentang Bibliosa ini keselamatan kerja gitu ya. Enggak, Pak. Ini hanya buku, Tentang hanya, keselamatan kerja ya yang saya cari nanti ya. iya, Baru saya unggah ke sini ya untuk dipelajari. iya. Kalau ini Pak Pak Mardi, ini kan eh, hanya buku, bukan bukan buku ya. Oh, ini Ini kan, bukunya ya, iya, betul. Ini yang panduannya ya. ya buku panduan. Kemarin kan ada yang post viewer, buku panduan manualnya. Ini terkait dengan bibliometricsnya atau biblioseninya, seperti itu. Panduan ya. Ah, iya. Ya. Nah, Hmm. makanya ini dia kasih informasi. Oh Oh, iya, ini iya. analisisnya, pendahuluannya begini, Hmm. strukturnya gini. Ini kan baru satu yang saya download. Nah, di ini Hmm. yang buku panduannya itu ini kan apa nih? Sense mapping. Terus saya kasih lagi dia Hmm. pengetahuan masih terkait dengan Hmm. ini. Ini saya kasih lagi dua. Ini sebenarnya ada lima sebenarnya. Saya kasih lagi. Kenapa saya harus Hmm. kasih ini? Supaya dia punya pengetahuan gitu. Seperti penjelasan yang kemarin lah, sederhananya. Dia punya Hmm. panduan, dia data kita otentik Iya, begitu. iya, Dia iya. paham. Oh, ternyata saya ini disuruh untuk mempelajari ini agar agar kenapa? Agar saya akan memvisualisasikan ini gitu. Jadi otentik gitu. Dia akan paham gitu. Hmm. Secara algoritma data analis ini yang sudah di Hmm. yang sudah di prompting khusus. Ini kan prompting khusus sebenarnya data analis ini. Nah, dia paham gitu. Dia bisa baca beberapa perintah gitu. Oh, Iya, iya. ternyata saya akan disuruh menginterpretasi terkait dengan data ini. Nah, setelah kita upload semua buku panduan atau petunjuk terkait dengan biblioseni ini, setelah itu barulah kita suruh dia. Kita suruh pelan-pelan. Nah, kalau perlu kita upload lagi beberapa paper yang berhubungan dengan yang berhubungan yang ada datanya di situ yang menganalisis menggunakan biblioseni. Itu lebih bagus lagi. Kita kasih tiga atau empat gitu supaya lebih otentik lagi gitu. Nah, setelah dia sudah paham, dia sudah punya pengetahuan terkait itu, barulah kita suruh gitu. Jadi jangan jangan tiba-tiba langsung upload gambar di sini, upload ini enggak gitu ininya langkah-langkahnya enggak begitu. Enggak, dia bakalan bias gitu. Dan kalaupun ada palingan dia manipulasi gitu, enggak otentik. Nah, ini agak lama, cukuplah tiga saya kasih dia pengetahuan, saya kasih dia tiga pengetahuan, pengetahuan, oke, dah saya upload, kasih dia tiga. Nah, setelah saya kasih dia tiga ini, udah dia pelajari. Setelah itu, sekarang saya mau dia menginterpretasi terkait dengan frekuensi negara itu berdasarkan negara yang ini. Ini saya suruh dulu dia. Hmm. Ini saya kasih dulu dia, biarkan dia pelajari ini. Saya kasih dulu ini dia. Ini kan mentah, yang hasil visualisasi yang tadi. Excelnya belum saya kasih. Ini enggak apa-apa, saya kasih.
saja dulu deh. Biarkan dia dulu baca-baca, dia pelajari. Karena memang kalau mau lebih otentik itu kita harus berulang gitu. Kita kasih berulang. Setelah itu saya ambil lagi yang mentahnya, saya kasih lagi dia mentahnya yang berdasarkan kolaborasi, yang mentahnya saya kasih. Tapi usahakan yang mentahnya itu kita olah lagi, Pak. Jangan 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 langsung langsung kasih gitu, kita olah. Yang kayak kemarin itu, yang dari post viewer. Jadi kita masuk ke data Mm, seperti ini. Tapi udah kan, yang kemarin itu kan kita masuk ke data. Setelah itu kita mm, masuk ke from text CSV. Setelah itu baru kita atur, gitu. Nah, kita kita atur supaya kenapa harus kita atur supaya eh apa ya supaya chat chat GPT ini dia nggak terlalu sulit gitu, nggak terlalu susah nanti pada saat dia ngatur data, menginterpretasi data, sorry, menginterpretasi data nggak terlalu sulit. Karena kalau kita kita tidak apa kita tidak atur dia, biasanya dia kan bingung juga gitu. Makanya ChatGPT itu mm. digunakan memang betul-betul kita harus harus paham bagaimana penggunaannya, nggak asalan kita pakai kita perintah enggak. Nah, ini data mentahnya yang sudah saya atur. Ini ini saat urutan paling pertama satu, yang paling terkecil, setelah itu dua, setelah itu tiga, empat, lima sampai 10. Nah, ini. Oke, saya tinggal enter. Sini saya biarkan dia dulu belajar. Oke, saya kasih belajar dulu dia. Oke. Setelah udah saya kasih belajar, sekarang saya upload kembali yang gambar visualisasi yang tadi, yang ini, yang kolaborasi nih antar negara. Sekarang ini kita prompting dia. Dia sudah paham, dia sudah punya pengetahuan. Sekarang tulis atau interpretasi secara komprehensif, terkait dokumen terlampir. Pastikan pastikan data otentik, jaga interpretasi data, jaga integritas data, sorry, integritas data. Jangan memanipulasi data. Kita tulis dengan paragraf komprehensif. Di bagian akhir paragraf, jangan membuat kesimpulan. Oke, enter. Oke, oke, di sini dia tidak dia tidak men-state angka kuantitatif ini. Dia nggak ada data kuantitatif di sini, hanya negara yang dia state di sini. Oke, kita bisa masukkan lagi kembali yang bentuk Excel. Kita masukkan ke sini supaya dia pelajari lagi. Nah, dia pelajari lagi. Setelah dia pelajari, kita ambil aja prompting yang tadi. Prompting yang tadi ini kita ambil, tinggal kita copy di sini. Yang ini kita ambil, kita lihat dulu. Oke, dia sudah kasih ini ada 5 kali, 6 kali.
United Kingdom menjalin banyak kolaborasi dengan Amerika Serikat 6 kali, Swedia 6 kali, dan Irlanda 5 kali. Menegaskan posisinya. Set, set, set. Dia kasih, oke, penjelasan. Kita kembalikan prompting. Oke, di sini in- interpretasi secara komprehensif terkait dokumen terlampir. Pastikan data otentik. Terus tampilkan ini, tampilkan semua data kuantitatif. Oke, udah, enter. Udah, kita baca kembali di sini. Frekuensi kolaborasi berkisar 1 sampai 10 kali. Oke, betul. Kalau berdasarkan frekuensi kolaborasi 1 sampai 10 kali ini. 10 Hmm. mulai dari paling terendah 1. Dia dia udah presisi kalau di sini ini 1. Paling kecil sampai paling terbesar 10 kali. Oke. Nah, data kuantitatif yang tercatat bahwa kolaborasi terbanyak terjadi di antara United Kingdom dan Australia sebanyak 10 kali. Oke, tinggal kita validasi di sini. Kita lihat. Oh, United Kingdom dan Australia, oke, 10 kali. Rasional. Berarti dia ndak ngawur, ndak ngarang. Terus, United Kingdom menjalin kerjasama Amerika Serikat 6 kali, Swedia 6 kali. Oke, kita lihat di sini. Swedia 6 kali. Ini Swedia dengan United Kingdom, oke, 6 kali. Betul. Setelah itu kita lihat lagi di bagian bawah Cina dengan ini 6 kali. Setelah itu Irlandia 5 kali. Oke, betul. Setelah itu frekuensi 5 kali dengan Australia dan Cina. Betul, 4 kali Kanada dan beberapa kali dengan negara lain Brasil, Prancis, Portugal, masing-masing 3 kali. Ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Nah, seperti itu. Berarti kalau kita melihat ini setelah kita validasi berdasarkan ini dan berdasarkan negara yang kita sudah upload yang ini, berarti dia sudah presisi gitu. Tinggal nanti kita masukkan visualisasi bentuk Excel dan deskripsinya ini. Ini kita masukkan di bagian bawah di deskripsi itu. Coba saya lihat dulu punya saya yang sudah saya tulis supaya ada gambaran. Hmm, oh ini. Hmm, ini gambarannya. Ini, ini, ini sudah saya kurangi supaya enggak terlalu banyak. Ini. Jadi hasil saya langsung masuk ke sini. Hasil saya visualisasikan berdasarkan mapping frekuensi kolaborasi antar negara. Nah, setelah saya gambarkan ini, saya masukkan Excel-nya. Ini yang sudah saya rapikan gitu. Saya permak dia. Jadi interpretasi gambar 2 berdasarkan kolaborasi frekuensi antar negara. Dari mana antar negara? Dari sini. Ini interpretasinya di mana? Berdasarkan Excel ini. Dan ada data deskriptif gitu. Jadi ini menggambarkan ini 6 kali, ada yang 6 kali, 5 kali, terus ada berdasarkan deskriptif. Jadi orang-orang bisa paham, oh ternyata negara ini kolaborasinya ini. Inilah bentuk visualisasi dalam bentuk Excel-nya, gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita tampilkan ini, enggak. Orang nggak paham mau apa apa maksud dari gambar ini kan, seperti itu. Nah, yang kemarin itu, yang ini yang bentuk kotak-kotak, yang ini, karena ada beberapa variasi, ada kotak, ada background yang warna hitam, bisa juga kita masukkan di sini. Tinggal tergantung dari caranya kita apa yang mau dimasukkan. Ini kalau saya gambar yang kotak, terus ini sama yang kotak juga.
Yang di bawah ini tren topik, topik yang tren sama ini yang lima cluster. Udah. Nah, kita kembali, kita kembali ke ChatGPT. Oke, ini udah ditampilkan. Nah, jadi di sini sama dengan data yang lain seperti itu, Pak. Kan kita tadi beberapa beberapa yang kita download kan. Nah, tinggal kita cemplungin Hmm. masuk ke sini. Masuk ke sini kita nggak perlu lagi kita kita cemplungin dari awal, nggak perlu. Yang kita kasih pengetahuan lagi yang seperti ini, yang buku-buku ini nggak perlu karena ini sudah tersimpan. Kalau data analyze atau ChatGPT itu dia bisa membaca alur secara runtut gitu. Mulai dari awal sampai akhir dia paham gitu. Nah, ini dia sudah punya pengetahuan terkait dengan ini, tinggal kita upload lagi apa yang kita ingin perintahkan dia. Kita ingin instruksikan. Anggaplah sekarang yang saya ingin instruksikan dia terkait dengan topik tren. Oke, ini topik tren. Udah, tinggal kasih dia sedikit kata pengantar. Ini adalah data dari visualisasi dari Bibliosheni. Nah, sekarang interpretasi data secara komprehensif. Udah, enter. Udah, dia udah bisa baca di sini. Ini vertikal, topik riset, topik mulai 2024 ini istilahnya. Topik dengan tren terbaru dan frekuensi tertinggi, temanya ini. Tahun dia state di sini 2024. Tinggal kita cocokkan. Apakah benar ini? Sport anxiety, musical performance, team sport, well-being, self kompetisi anxiety, betul tidak? Tinggal kita lihat. 2024. 2024 ini tiga. Oke, betul. Team sport, well-being, sama self efficiency, sport anxiety. Oke, benar. Berarti ini dia nggak ini, dia nggak ngarang-ngarang gitu. Kita bisa validasi. Oh, ini frekuensi yang tertinggi 2024, ini yang 2016. Adakah yang 2016? Tinggal kita cek. Ini 2014 sampai 2020-an. Oke, topik dengan tren lebih awal dan frekuensi kecil. Oke, dia kasih durasi dan perubahan tren. Oke, dia kasih. Sekarang, kalau dia sudah kasih seperti ini, udah tinggal prompting, ambil aja yang di sini. Ini. Ambil, copy, tinggal kita sesuaikan dengan konteks. Ini kan interpretasi secara komprehensif. Udah, dokumen terlampir pastikan otentik. Jangan membuat barang. Oke. Di bagian sini bisa kita suruh dia eh tulis kembali di sini. Kita hapus aja ini. Ini. Tulis ulang nih dalam paragraf komprehensif. Nah, koma, jangan membuat subjudul, subparagraf, dan numerik. Nah, terkait dengan eh, ini hapus, ya pastikan data otentik, tampilkan semua data kuantitatifnya, jaga kalau ini kan nggak ada data nggak ada data ininya, kuantitatifnya nggak perlu. Oke, ini aja. Tinggal enter.
Yang tadi bentuk numerik ada per sub-sub ini dia sekarang tulis dia hilangkan semua per sub-sub bagian itu. Udah, dia udah atur. Tinggal kita baca. Kita kita baca ulang 2012 2024 temanya ini, oke, ini 2014 ini, oke, betul, sport and safety, oke, oke, oke. Oke. Ini dia sudah atur ulang. Berarti untuk yang ini aman. Nah, caranya seperti itu, Pak. Sama semua Hmm. caranya. Yang langkah pertama, langkah yang kedua sama. Caranya seperti itu. Sampai di sini ada mungkin yang mau ditanyakan, silakan Pak dan Ibu Madalena dan Pak Mardi silakan. Iya ya, kalau ini nanti sudah jadi, tinggal gambar-gambarnya itu dicemplungi ke sini ya, di, kita sesuaikan ya, Pak Betul, Nur ya. betul. Betul Pak Mardi. Gambar yang tadi ya, Ya, kan tadi punya Pak Nur tadi ada gambar-gambarnya itu kan, kita tinggal kopikan ini masuk ke Word, kita cemplungi gitu, betul, gitu ya. betul, betul. Cuman sekarang Mm-mm. eh main ke terakhir kita bagaimana caranya kita mensupport Pak. Ini kan belum ada Mm-mm. support apa sitasi, belum ada support Iya kutipan iya dengan iya. dengan pernyataan literatur belum ada. Gimana caranya kita support? Mm-mm. Kita langsung masuk ke bisa kita kita menggunakan Scopus AI. Coba saya perlihatkan Scopus AI dulu. Karena Iya. kalau kalau Scopus AI ini biasanya dia apa eh, bermasalah. Tapi nggak apa-apa lah. Saya coba dulu. Mudah-mudahan bisa dia Scopus AI. Saya masuk ke sini. Scopus AI ini dari Scopus juga ya. Iya, dari Scopus. Scopus AI.